Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang berzodiak Gemini. Dan ini adalah general reading pesan di bulan Desember untuk kalian yang Gemini. Saya ingatkan selalu bahwa bisa saja resonate, bisa juga tidak. Karena apa? Karena banyak yang terbaca di sini dan bukan cuma 1-2 orang energinya ya. So ini secara overall aja, secara keseluruhan dari Gemini yang terbaca di sini. Kalau resonate syukurlah, kalau enggak ambil yang baiknya aja ya pesannya ya. Siapa tahu ada yang beneran resonate. Kalau ngomong resonate-nya sekarang sih sebenarnya nggak bisa darling. Karena apa? Karena ini pesannya untuk bulan Desember loh. Jadi ingat-ingat aja apa yang mau kalian ingat, abis itu di bulan Desember baru dilihat bener apa enggak. Atau sebagai warning, kalau memang ada sesuatu hal yang bisa kalian catat gitu ya. Oh, bisa jadi warning nih di bulan Desember supaya kalau itu terjadi kalian sudah tahu, kalian sudah siap menghadapinya kalaupun terjadi. Oke, tapi sekali lagi saya hanya pembaca tarot, bukan peramal. Aduh ampun, saya enggak deh ya. Enggak, saya bukan peramal, saya pembaca tarot. Ini tarot ada tulisannya my dear, ada tulisannya. So saya cuma bacain untuk kalian. Oke? Ada Five of Winter dan ini adalah energi udara. Walk away from dishonest association. Pergi jauh-jauh dari kumpulan atau teman-teman yang gak jujur. So my dear Gemini, di bulan Desember ada sekumpulan orang yang gak jujur pada kalian dan kalian harus pergi jauh-jauh sana. Jangan ditemenin yang kayak gitu ya. Realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness. Di bulan Desember kalian akan menyadari bahwa apa yang selama ini kalian inginkan Gemini, ternyata itu bukan pilihan yang terbaik untuk kehidupan kalian. Apa ya? Oke, sambungin aja dengan kehidupan kalian satu persatu karena nggak mungkin sama untuk semua Gemini. Kalau sama itu aneh ya. Misalnya satu Gemini patah hati, semua Gemini di seluruh dunia patah hati, itu aneh banget. Oke? Ya. Something that's not worth the effort. Jadi ada sesuatu hal yang kalian usahakan, mungkin itu usahanya udah dari kemarin-kemarin, udah dari bulan-bulan kemarin. Kalian usaha terus dan pada bulan Desember baru ketahuan, ternyata yang diusahakan itu tidak sesuai atau tidak selayaknya untuk diusahakan gitu. Karena ternyata yang kalian inginkan bukan yang terbaik yang harusnya ada di dalam kehidupan kalian. Itu pasti hal-hal yang sering kali terjadi ya. Memang katanya Tuhan itu memberi yang kita butuhkan. Makanya kadang-kadang apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Karena yang kita inginkan belum tentu apa yang kita butuhkan. Ya, my dear. Lanjut dengan Three of Summer atau Three of Cups. News worth celebrating, announcements such as a wedding, graduation, or birth. Friend you cherish. Oke, Three of Cups selalu bicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kalian, yang sayang sama kalian, yang support kalian. So di bulan Desember, orang-orang yang support kalian itu mungkin tidak sebanyak
orang-orang yang tadi yang disebut di kartu pertama. Orang-orang yang gak jujur, orang-orang yang akhirnya akan menyakiti kalian atau membuat kalian tidak nyaman, atau orang-orang yang memang fake aja, yang nggak jujur ya, yang nggak asli gitu ya, yang di depan lain di belakang lain. Tapi walaupun kalian punya teman-teman yang kayak gitu, masih ada ini nih, masih ada Three of Cups. Berarti kalian masih punya teman-teman yang baik, yang support kalian, yang sayang sama kalian, dan celebrate something. Jadi merayakan sesuatu. Di sini sih disebut married, atau ada yang lahiran, ada yang menikah. Either kalian yang menikah mungkin, atau orang lain yang menikah, tapi itu kan teman kalian gitu. Atau yang mau ada yang punya baby gitu ya, karena dibilangnya seperti itu. So di bulan Desember itu yang akan terjadi. Kalaupun tidak ada pernikahan atau tidak ada kelahiran, ya at least kalian punya teman-teman baik yang bisa merayakan segala sesuatunya yang baik-baik, yang menyenangkan di dalam kehidupan kalian bersama-sama. Oke, aminin aja untuk yang baik-baik ya. Three of Winter, dan ini adalah lagi-lagi energi udara. Ini adalah Three of Sword. Tadi three, ini three juga ya. Reach out to other for comfort and love. Kalian memerlukan orang lain untuk saling menyayangi dan saling memberi rasa kenyamanan. Belibet. Maaf. You will grow stronger from this situation. Jadi ada situasi yang gak enak, tapi karena kalian punya teman-teman yang mensupport kalian, kalian masih tetap merasa nyaman karena ngerasa ditemenin gitu. Tidak hanya sekedar dihakimi gitu. Banyak orang yang cuma bisa menghakimi orang lain tanpa ngaca sebenarnya dia bagaimana gitu ya. Oke, sadness that will heal with time. Kesedihan yang kalian alami mungkin kalau kemarin-kemarin ada hal-hal yang bikin kalian sedih. Di bulan Desember dengan adanya support dari orang-orang yang sayang sama kalian, kalian bisa sembuh dari kesedihan itu. Oh, that's good. That's a good message for you. Oke, lanjut dengan Nine of Autumn atau Nine of Pentacles. Ini keren nih kalau 9 koin. Karena biasanya Pentacles atau Autumn atau energi tanah bicara tentang duit. Oke, coba, atau ya pekerjaan, karir, dan bisnis lah ya. Reward yourself for all your hard work. Beri hadiah pada diri kalian sendiri untuk kerja keras yang telah kalian lakukan. Being happily and successfully self-employed. Untuk kalian yang memang mengusahakan kehidupan sendiri gitu ya, tidak tergantung sama orang lain, tidak bekerja untuk orang lain, mungkin ini bacaannya untuk kalian ya. Cherishing your time alone. So untuk Gemini yang punya usaha ya, sendirian atau sama-sama kalian bisa sukses, tapi intinya walaupun mungkin tidak sebanyak orang yang kelihatannya palsu itu ya, orang-orang palsu itu, kalian masih punya beberapa orang teman atau sahabat yang support kalian, yang sayang kalian dan berada di pihak kalian. Oke, so jangan khawatir ya my dear Gemini, di bulan Desember masih ada yang support kalian. That's a good thing. Lanjut dengan The Chariot. The Chariot ini biasanya tentang movement atau kemajuan atau maju menuju kesuksesan. The Chariot selalu ujungnya kesuksesan ya, tapi coba kita bacain aja. Tuh kan bener. Success that comes from the dedication and self-discipline. Sukses yang datang dari dedikasi kalian dan disiplin. Celebrating your accomplishment, being in the spotlight. Oke, merayakan keberhasilan kalian dan kalian dilihat. Keren. Udah The Chariot, ujungnya adalah The Emperor. The Emperor juga sesuatu yang bagus. Ini tentang leader, tentang kepemimpinan. Maaf.
tentang kepemimpinan ya, biasanya begitu. Kalau the chariot adalah lambang atau kartunya Cancer, the emperor adalah kartunya Aries ya. Use logic and structure to increase your success. Gunakan logika dan struktur ya untuk kesuksesan kalian, untuk meningkatkan kesuksesan kalian. Get organized ya, lebih di planning gitu ya. Kemudian a firm but compassionate leader. Kalian cukup menjadi leader-leader yang bisa menjadi leader at least ya untuk diri sendiri ya, seenggak-enggaknya untuk diri sendiri gitu. Untuk para Gemini diharapkan di bulan Desember kalian bisa memimpin diri sendiri gitu ya. So apa yang terjadi? Itu tadi overall energinya ya, seperti terlihat nggak ada yang agak apa ya bikin cemas gitu, selain orang-orang yang nggak jujur tadi. Yang lainnya sih kayaknya biasa aja, nggak terlalu gimana gitu ya. So kita buka aja minggu pertama di bulan Desember. Apa pesannya di minggu pertama? Thank you. Thank you. Oke, sudah ada minggu pertama, bacaannya ternyata 6 kartu. Oke, minggu pertama ada Queen of Pentacles yang terbalik. Ada pengeluaran di bidang keuangan untuk sesuatu yang agak lumayan besar. Sepertinya coba saya lihat keluarga. Mungkin mamah kalian atau kakak kalian yang memerlukan bantuan kalian, sok silahkan dibantu ya. Tapi ada The Magician. Apapun yang kalian manifestasikan dan kalian inginkan itu bisa tercapai di minggu pertama. Coba didoakan dulu ya, diminta sama Tuhan gitu, semoga dikabulkan gitu ya. Kalau memang itu untuk kalian pasti akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan berarti ada yang lebih baik yang Tuhan siapkan. Itu aja sih sebenarnya, sesimpel itu gitu. Jadi nggak usah berekspektasi terlalu tinggi sih sebenarnya. Tapi ngeblok berkat juga jangan. Ngeblok berkat tuh kayak gini, nggak mungkin terjadi. Nah loh, kalau yang kayak gitu sih namanya ngeblok. Padahal ada The Magician. Kalau The Magician datang itu berarti kalian bisa mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Ya tentu saja harus didoakan dan diminta dan diusahakan gitu ya. Bukan diem-diem baik terus tiba-tiba jatuh dari langit gitu ya, enggak lah ya. So untuk kalian para Gemini, di awal bulan atau di minggu pertama bulan Desember silakan meminta sesuatu karena itu akan terjadi. Apapun itu, walaupun itu tampaknya mustahil. Karena kalau buat manusia mustahil, buat Tuhan gak mustahil ya. Oke. Lanjut dengan Six of Cups. Ada yang naksir si Gemini dan memberikan cinta. Itu kalau dalam hal percintaan. Tapi kalau di lain percintaan, ada orang yang memberikan perhatian kepada kalian, bantuan kepada kalian, cinta, kasih sayang yang besar kepada kalian. Dan orang tersebut tidak terduga oleh si Gemini. Ada The Empress yang terbalik, kartunya Virgo. The Empress yang terbalik di awal bulan juga Gemini merasakan ada sedikit rasa tidak nyaman karena ya masalah yang kemarin mungkin belum selesai. Iya, belum selesai, belum bisa move on dari masalah yang kemarin. Dan yang selanjutnya juga kartunya masih terbalik. Ada The High Priestess yang terbalik. Untuk awal bulan Desember ya selalu sih harusnya ya, tapi maksudnya ini kan untuk minggu pertama Desember diharapkan para Gemini kembali menguatkan spiritualitasnya dengan cara jangan bolong-bolong sholatnya, jangan lupa berdoa atau beribadah apapun agama dan kepercayaan kalian ya, karena memang ada beberapa hal yang tidak kejadian atau yang kalian harapkan terjadi tapi tidak terjadi di minggu pertama. Ada Six
of Wands yang terbalik, ada pencapaian yang ingin dicapai tapi belum kejadian di minggu pertama. Oke, kita lanjut dengan minggu kedua pakai kartu yang lain, Wheel of the Year. Minggu kedua apa katanya? Oke. Thank you. I need more. Ini mah bukan more, banyak. I need one more please. Wow. Thank you. Oke. Minggu kedua ada Princess of Pentacles yang terbalik. Apapun yang kalian kerjakan sendiri tampaknya tidak menghasilkan sesuatu. So kalian diharapkan untuk meminta bantuan. Kali-kali aja ada yang mau bantu kalian, tentu saja ada. Di minggu kedua juga ada The Hermit yang terbalik. Ada hal yang kalian pengen sekali itu pengen sekali kalian tahu kebenarannya, tapi tetap tidak ada kebenarannya. Tetap aja abu-abu buat kalian, tetap aja kalian bertanya-tanya ini sebenarnya apa gitu ya. Tapi ini hanya terjadi di minggu kedua, tapi awal-awalnya ya, di awal-awalnya. Kesananya sih bakal ada juga kenyataannya pada akhirnya kalian tahu gitu ya. Ada Ace of Cups, ada cinta yang besar untuk kalian, my dear. Ya ini kalau romance ya berarti orang yang dealing dengan kalian, tapi juga perhatian yang besar, nggak cuma tentang cinta-cintaan pacar gitulah ya, tapi juga dari orang-orang yang dekat dengan kalian. Ada The Tower yang terbalik, berarti tidak ada kejutan, semua yang terjadi itu kalian sudah tahu, oh ini bakalan terjadi, saya tahu. Oke, jadi memang kejadian-kejadian yang mengejutkan nggak ada. Kalian juga nggak harus kayak keluar dari zona nyaman, ya udah masih di situ aja, nggak apa-apa gitu kan, karena kan masih ada yang belum terang ya, yang saya bilang masih abu-abu gitu ya di minggu kedua. Dan Eight of Pentacles selalu bicara tentang kemampuan kalian lah yang bisa diandalkan dalam hal ini. Oke, bukan berarti jadi egois atau bagaimana, tapi memang kalau kalian terlalu berharap kepada orang lain nanti kecewa. Ya, ada Seven of Swords. Kalau menurut kalian hidup kalian itu sempurna ya, dan nggak perlu kalian ngelihat hidup orang lain itu lebih baik dari kalian, enggak, hidup kalian juga bagus. Oke, sempurna enggak lah ya, mana ada yang pernah sempurna di dunia ini ya kan. Tapi ya kalau kalian iri dengan kehidupan orang lain, janganlah ya. Kalian ngelihat di minggu kedua tuh ada orang lain atau orang yang kalian kenal tuh kayaknya hidupnya enak gitu ya, di sosial media bagus gitu. Jangan salah, sosial media itu kebanyakan cuma nampilin yang bagus-bagus doang, yang jelek-jeleknya mah nggak pernah ditampilin, my dear. Dan ada The Judgment, di akhir minggu akan ada hal-hal yang akhirnya terbuka untuk kalian, dan itu tidak terduga karena tadinya pertama-tama masih abu-abu, kemudian terbuka, dan itu tidak terduga sama sekali. Oke, sekarang saya pakai The Witch's Tarot untuk pertengahan bulan Desember. Apa pesannya? Oke, one more please. Oke, thank you. Di pertengahan bulan Desember ada Six of Cups yang terbalik. Lagi-lagi kalian harus merefleksikan diri sendiri, karena yang tadi itu masih berimbas. Kalian ngelihat orang lain lebih enak dibandingin kalian, padahal enggak. Sebenarnya kalian yang lebih dibilang orang, oh enak nih si Gemini hidupnya gitu. Ya orang lainnya malah rasanya cuma pencitraan doang gitu ya.
Oke, kalau kalian menunggu orang baru datang berkabar, nggak ada ya, nggak ada kabar terbaru untuk kalian. Kemudian kalau kalian pikir orang baru yang kalian kenal itu akan bisa deket sama kalian, nggak juga. Ternyata di minggu ketiga masih belum ada pergerakan dari orang yang kalian harapkan memberi kabar atau memberi sesuatu hal yang baik gitu ya dalam kehidupan. Malah ada King of Sword yang terbalik, malah ada secara emosi kalian akan dihadapkan pada hal-hal yang menurut kalian harusnya itu orang bantu saya, kok dia tidak mau bantu gitu ya. Tapi ada The Empress, dan The Empress-nya ini di posisi yang bagus. So memang tetap aja sih sebenarnya posisi kalian itu yang bagus, tapi kalian melihat orang lain itu lebih baik dari kalian dan berharap orang itu bantu kalian, padahal sebenarnya itu hanya pencitraan dia, dan akhirnya kalianlah yang sebenarnya harusnya ngebantu dia gitu ya. Oke, ada King of Wands juga terbalik sih. Semua yang kalian pikir bagus-bagus, King of Sword, King of Wands, itu semuanya terbalik. Bahkan Queen of Sword juga terbalik. So banyak orang di sekitar kalian itu tadi berarti ya yang bilang nggak jujur. Nggak jujur untuk nutupin kehidupannya yang sebenarnya mungkin jungkir balik sebenarnya, tapi di depan kalian seolah-olah wow gitu ya. Jadinya si Gemininya ngerasa ya kok nggak bantu aku sih, padahal sih enggak, mereka tidak sebaik itu, sebagus itu hidupnya. Dan harusnya malah Gemini bersyukur dengan hidupnya sendiri karena dia lebih baik, jauh lebih baik. Gemini jauh lebih baik dari orang-orang tersebut ya. Ini minggu terakhir. Oke, karena kartunya banyak ternyata saya harus bacain lebih panjang. Oke, wow, ini lengket. Yeay, lengketnya terlalu. Wow, baiklah. Harus cepet ya. Ada The Death yang terbalik di minggu keempat, ada yang belum selesai, yang harusnya selesai di akhir bulan Desember tidak selesai, my dear, please. Kalau memang itu harus diselesaikan, diselesaikan ya. Kemudian ada Nine of Swords yang juga terbalik, yang kalian pikir akan menghambat langkah kalian, sebenarnya enggak, bukan itu, kalian salah sangka. Tapi ada Two of Cups, ada kesepakatan, ada komitmen, apapun itu, boleh dalam bidang cinta maupun pekerjaan. Kontrak begitu ada juga bisa ya, atau kesepakatan bisnis misalnya. Ada juga The Tower yang lagi-lagi terbalik, ini kayak lagu lama kaset baru gitu ya. Nggak bikin kalian kaget kalau itu terjadi karena memang kalian sudah tahu lah itu Mbak Lucy, kalau yang itu mas saya udah tahu. Wow. Ada the Devil yang terbalik di akhir bulan Desember itu, tidak ada lagi keinginan yang aneh-aneh dari si siapa nih, Gemini ya, karena dia ngerasa ya udah yang udah terjadi itu udah tahu gitu, dan udahlah terima aja apa yang akhirnya Gemini dapatkan, sekecil apapun itu Gemini bisa terima itu ya. Kemudian ada The Lovers, ini kartunya tentang soulmate. Kalau memang Gemini menunggu seorang soulmate dalam kehidupan kalian, so congratulations, ada soulmate untuk si Gemini yang datang di akhir bulan Desember. Bagus? Terserah mau dibilang bagus atau enggak. So ada soulmate. Kalau tentang pekerjaan, apakah bisa juga jadi kayak jodoh dalam hal pekerjaan ya, pekerjaan yang berjodoh dengan kalian, something like that lah ya. Udah tadi ada Two of Cups, kemudian sekarang ada The Lovers, artinya memang ada komitmen di situ, ada soulmate di situ, ada jodoh di situ. Mau tentang pekerjaan atau tentang orang, tentang relasi, ya silahkan apa sih yang Gemini mau, kan yang nonton nggak cuma satu ya, ada beberapa, jadi pasti jawabannya banyak. Ada yang bilang jodoh Mbak Lucy, ada yang bilang enggak, saya nggak mikirin cinta-cintaan, saya maunya mikirin tentang kerjaan. So silahkan apa saja bisa.
Oke, ada Knight of Wands kalau kalian ingin mengusahakan sesuatu di akhir bulan Desember, ya mungkin karena akhir tahun ya, jadi tidak bisa diusahakan, masih mungkin ada PPKM dan pembatasan-pembatasan lainnya, entahlah, tapi itu tidak kejadian, oke. Kemudian ada Three of Cups juga yang terbalik. Ada beberapa hal yang tidak bisa kalian rayakan bersama teman-teman kalian karena itu terbalik. Oke, lanjut dengan, oke saya gini dulu. Pertanyaan iya atau tidak silakan mengajukan. Akan saya jawab iya atau tidak. Iya, ya atau tidak. Untuk pertanyaan ini ada berapa nih? 3, bisa dijawab nggak 3? Oh nggak deh. Well, that's good. Ya, absolut ya, karena ada desan. Oke, kalau kayak gini saya dianggap ngeramal nggak sih? Nanya lagi. Aneh ya saya. Nggak, soalnya kepikiran Gemini. Kemarin tuh ada yang saudara sendiri padahal, tapi dan dia tahu saya pembaca tarot, dan lagi-lagi untuk kesekian kalinya saya dibilang sesat. Well, oke, mau sesat kek mau enggak ya udahlah, saya cuma bikin YouTube ini supaya bisa bacain untuk kalian aja sih. Kalau ada gunanya syukur, nggak ada gunanya ya udahlah gitu ya. Oke, Gemini, beberapa pesan dari Oracle Card akan saya buka. Ini dari Angel's Prayer. Hai Michael, it's my angel, my guardian angel. Yang satu dari, ya ini aja ya, ini Rafael. Yang jatuh biarin aja dulu ya, nanti aja saya ambil yang itu aja. Oke, yang ini Angel's Message, Daniel. And satu dari Fairy Tarot, Fairy Oracle Card. Dan friendship, beneran dah. Memang ya, garis bawahi untuk para Gemini ini tentang friendship, tentang pertemanan, oke? Dan monologi Oracle Card. Oke. Dari my Archangel Michael, dia bilang you are protected, kalian diprotect oleh guardian angel, so it's good. Kemudian yang satu ada breathe dari Archangel Raphael. Take several deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to release old pattern. Nah, maksudnya gini. Old pattern atau pola lama yang ada di hidupnya si Gemini itu coba mulai sedikit demi sedikit ditinggalin gitu. Jadi bisa memulai sesuatu yang baru, apalagi udah mau tahun baru ya. Jadi yang lama-lama, yang jelek-jelek, yang kayak lagu lama, kaset baru itu jangan lagi ada gitu ya. Harus ada sebuah pembaharuan yang baik di dalam kehidupan kalian. Oke, my dear. Kemudian ada dari Archangel Daniel. I am the angel of marriage and assisting you right now. Wow. Hey Gemini yang akhirnya menemukan soulmate. Dan ada Two of Cups, kalian bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya untuk ke hubungan tersebut. Ya, Gemini yang nemuin soulmate. Yang enggak banyak-banyak berdoa, ya semoga kalian akan mendapatkannya juga. Karena saya yakin ini tidak mungkin resonate buat semua. Karena lucu banget kalau satu Gemini dapat soulmate, terus semuanya ngikut dapat soulmate. Dan semua Gemini di dunia melangsungkan pernikahan di hari yang sama. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Emang nggak mungkin. Oke, saya bacakan tentang friendship dari Fairy Oracle Card. Ini kayaknya mengganggu saya kalau belum diambil yang di bawah ya. Sorry ya, saya ambil dulu. Wow. Gak enak soalnya. Oke. Maaf. Friendship. Fairies and human alike need friendship. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dream.
Oke, ini yang dibilang di kartu pertama tadi ya, dan di perjalanan kartu di kartu-kartu selanjutnya yang menerangkan. Jadi kalian tuh punya kumpulan teman-teman, sahabat-sahabat yang harus kalian pilih-pilih gitu loh. Jangan semuanya kalian kasih rahasia kalian gitu, padahal ada yang fake, ada yang gak jujur sama kalian, ada yang di depan baik, di belakang ngomongin. Mending kalau cuma ngomongin, kalau ngejatohin atau mengkhianati gimana? Hah? Oke, untuk penutup, communication is the key, is key. Komunikasi adalah kuncinya. So, berkomunikasilah yang baik dan kalian bisa tahu siapa teman yang baik dan benar, dan juga siapa teman yang bukan teman karena sebenarnya dia menusuk dari belakang. Kalau di kasus saya membanyakan yang begitu dibandingkan yang real gitu kan. Bahkan saudara sendiri juga tidak bisa diharapkan untuk menjadi orang yang bisa dipercaya gitu. Anyway, itulah hidup, nggak usah mikir macam-macam lah ya. Jalanin aja hidupnya, dan mohon maaf kalau memang ada kekurangan dari bacaan ini. Kita ketemu lagi aja ya di video-video mendatang. Gemini, tetap semangat, tetap sehat, selalu dalam lindungan Tuhan, dan salam light, angel, and love, and bye Gemini.